Assalamualaikum anak-anak. Oke, bertemu lagi ya dengan saya Ibu Herlina. Masih ingat kemarin kita telah membahas tentang unsur puisi ya? Masih ingat ya, unsur puisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur fisik puisi, dan yang kedua, struktur batin puisi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur batin puisi. Struktur batin puisi dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, tema atau makna bisa disebut dengan sense ya, yaitu gagasan yang mendasari cerita di dalam puisi. Jadi isi dari puisi itu apa? Contohnya ada di bawah. Yang kedua adalah rasa atau feeling. Adalah sikap penyair terhadap masalah yang disampaikan dalam puisinya. Oke, bisa dicermati pada contoh di bawah ya. Ketiga, nada atau tone adalah sikap penyair terhadap pembaca. Misalnya, dengan menggurui atau mendikte yang berhubungan dengan tema dan rasa. Ya. Jadi nada di dalam puisi itu bersifat menggurui atau mendikte gitu ya. Contohnya bisa dilihat di bawah. Dan yang keempat adalah amanat atau tujuan maksud. Bisa disebut dengan intention. Adalah pesan yang akan disampaikan si penyair kepada si pembaca. Jadi pesan di dalam puisi itu apa isinya? Ya. Contohnya bisa dilihat dan dicermati di bawah. Oke, yang selanjutnya adalah menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Jadi, yang pertama, kita harus menentukan makna puisi dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama ya, kita harus membaca puisi terlebih dahulu. Baca puisi ya. Jangan lupa ketika kita membaca puisi, apa reaksi yang kalian rasakan? Ya. Perasaan apa yang kalian rasakan? Yang kedua, baca kembali dan temukan makna harfiah pada puisi yang dibaca. Makna harfiah itu adalah yang paling terlihat jelas pada puisi. Kira-kira yang mana? Kata apa? Seperti itu. Yang ketiga adalah kalian temukan makna konotatif dalam puisi tersebut. Makna konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya, saya punya kata. Di sini adalah kata mengetuk. Kata mengetuk kalau diubah menjadi makna konotatif, yaitu menjadi apa? Menjadi mengharapkan pertolongan, ya. Mengetuk, makna konotatifnya adalah mengharapkan pertolongan. Seperti itu. Yang keempat, kalian cari makna simbolis. Ya, simbolis itu berarti berupa lambang ya. Atau kalian bisa catat kiasannya atau perumpamaannya yang ada pada puisi tersebut. Catat aja yang kalian kenali ya. Kalau yang sekiranya kalian belum kenal atau belum pernah tahu, ditinggal dulu nggak apa-apa. Atau kalian catat, nanti kalian cari artinya dulu. Seperti itu ya. Yang kedua adalah menentukan perangkat puisi yang digunakan. Jadi, langkah-langkah dalam menentukan perangkat puisi itu ada 6 ya. Yang pertama, kalian harus mulai menganalisis berbagai puisi ya, dengan cara menjelajahi perangkat puitis, nada suara, pembaca, dan lain sebagainya ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi siapa yang berbicara, narator ataukah pembaca. Apakah ada orang tertentu yang berbicara?
apakah yang berbicara adalah penyair? Meskipun yang berbicara adalah penyair, harus selalu merujuk kepada yang berbicara sebagai narator dalam analisis ini ya. Yang ketiga, tentukan struktur dan susunan puisi tersebut. Jadi, apakah puisi tersebut mengikuti sebuah bentuk narasi? Apakah ada ide-ide yang dikelompokkan bersama di bagian yang berbeda? Yang keempat adalah menentukan skema rima puisi tersebut. Jadi kalian tentukan dulu rimanya mau yang seperti apa sebelum kalian menyusun puisi ya. Yang kelima, menganalisis puisi dari segi perangkat puitis dengan mencari perangkat suara, majas, dan sebagainya. Yang keenam adalah menarik kesimpulan dengan menentukan tema atau tujuan puisi tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penulisan puisi ya. Jadi apa saja sih yang harus diketahui jika kita mau menulis puisi? Oke, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan tema. Misalnya, tema tentang keindahan alam, pemandangan di desa, kisah cinta, hidup sederhana, dan lain sebagainya. Kita harus tentukan dulu tema apa yang akan kita pilih untuk membuat puisi nanti ya. Yang kedua adalah mencari pilihan kata yang tepat atau diksi. Cara yang kedua ini biasanya dapat terasa dengan sering-sering membaca contoh puisi yang ada. Kalau misal kita sudah terbiasa membaca puisi-puisi karya orang, nanti kita akan memiliki kata-kata yang sekiranya untuk bahan puisi kita ya. Jadi jangan jangan malas membaca ya. Oke, yang ketiga adalah membangun suasana. Kenapa kita harus membangun suasana? Karena supaya sebuah puisi memiliki greget ya. Jadi tidak monoton atau tidak datar. Tapi kita harus memiliki greget. Kenapa? Seperti itu. Karena di dalam menulis puisi, penulis itu sebisa mungkin membangun suasana yang sesuai dengan tema yang diangkat. Contohnya, misal kalian ambil tema keindahan alam. Jadi kalian harus menulis dengan sesuai dengan tema tersebut ya, tentang keindahan alam itu. Dengan kata-katanya yang bagus juga ya. Yang keempat, menentukan nada. Oke, jadi nada ini adalah hal yang penting ya, dan tidak bisa dianggap remeh dalam proses kita pembuatan puisi itu. Kenapa? Karena kita harus menentukan nada dulu ya. Sebaik apapun pemilihan kata dan isi puisi tersebut, bila tidak diiringi dengan pemilihan nada yang sesuai, maka sajian puisi ini tidak akan bagus ya, dan akan hambar, datar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pembacaan puisi yang baik. Oke, jadi dalam membaca puisi itu tidak hanya asal baca, tetapi ada aturan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan judul puisi apa yang akan kita baca. Yang kedua, kita harus lihat kata-kata apa yang dominan di dalam puisi tersebut. Yang ketiga, kita harus memahami makna konotatif yang ada di dalam puisi tersebut. Ingat ya, kata konotatif itu adalah kata yang tidak sebenarnya ya. Ada pada pembahasan yang sebelumnya. Yang keempat, menangkap ide pokok penyair yang ada di dalam puisi dengan memparafrasakannya ya. Yang kelima, kita harus menemukan pertalian makna tiap unit puisi. Jadi setiap puisi itu
ada maknanya ya, bisa tiap bait, tiap baris itu ada makna tersendiri ya. Oke. Kemudian, dalam membacakan puisi harus memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Aspek suara berkenaan dan cara mengucapkan kata-kata dalam puisi itu, yaitu misalnya apa? Lafal, tekanan, dan intonasi. Oke. Adapun gerak mimik digunakan untuk menunjukkan ekspresi atas penghayatan dari puisi yang dibacakan. Ya, berarti gerak mimik itu adalah ekspresi atas penghayatan dari puisi yang kita bacakan. Dalam hal ini, kualitas suara dan gerak mimik harus sesuai dengan makna puisi ya, harus sesuai dengan makna puisi. Ya. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi itu adalah proses menyatakan atau memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan, ya, yang memperlihatkan perasaan seseorang. Jadi, dalam kita membaca puisi itu, ekspresi apa yang harus kita lakukan? Contoh, kalau puisinya itu tentang semangat, berarti ekspresi kita juga harus semangat. Tapi kalau puisinya itu tentang kesedihan ya, sedih, kita juga harus harus berekspresi sedih gitu ya. Jangan kalau sedih ekspresi kita senang, kan gak sesuai. Seperti itu. Yang kedua adalah lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Ya. Jadi dalam kita membacakan puisi harus dilafalkan dengan jelas supaya si pendengar itu bisa memahami puisi apa yang kita sampaikan. Lanjut ya. Yang ketiga adalah tekanan. Tekanan ini maksudnya adalah kuat lemahnya cara mengucapkan kata atau kalimat ya. Berfungsi untuk apa sih? Jadi, fungsinya adalah untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Ya. Yang keempat adalah intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya lagu kalimat, ya. Yang terakhir adalah musikalisasi puisi. Ada yang tahu apa itu musikalisasi puisi? Oke. Musikalisasi puisi itu adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu, ya. Jadi puisi itu dinyanyikan ya, dijadikan sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan ya, kesamaan. Ya. Memang sih sepintas terlihat perbedaan atau ada perbedaan antara musikalisasi puisi dengan lagu yang diiringi musik. Tetapi yang perlu diingat adalah di dalam musikalisasi puisi ini aransemennya tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Jadi kata-kata di dalam puisinya itu harus sama, persis sesuai dengan puisi aslinya. Jadi tidak boleh ditambah atau diganti ya. Oke, jadi kesimpulannya di dalam musikalisasi puisi ini kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Aransemen musik mestinya dapat menangkap karakter puisi yang diubah. Jadi kita harus berpikir kreatif.